Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BBB berbagi bersama berkembang. Saya Mega Siswindarto, founder Brown Chips. Kali ini saya akan menyampaikan rekaman presentasi saya dalam webinar cara simpel membangun super team yang diselenggarakan oleh komunitas BBB Indonesia pada tanggal 7 Maret 2021. Silahkan menyaksikan. Kita sambut Mas Mega. Selamat malam Mas Mega. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas, kabar? Sehat? Sehat, Mas Wahyu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes, ini kalau minggu gini masih operasional atau libur Mas? Kalau minggu sekarang kita libur, Mas. Jadi libur, operasionalnya ya? Senin sampai Sabtu. Kalau dulu minggu masuk, tapi kalau Sabtu off-nya setengah dari tim off, minggu setengah dari tim off, itu dulu. Tapi kalau sekarang minggu libur, Sabtu masuk semua. Gitu ya. Jadi lebih baik diliburkan semuanya, jadi Sabtu setengah hari semuanya gitu. Oh, Sabtu nggak setengah hari, Sabtu full. 1 hari, tapi timnya masuk semua. Luar biasa. Ini karena omsetnya juga lagi nambah Mas ya. Oke, Mas Mega, mungkin teman-teman ini sudah pada menunggu. Di sini sudah ada 223. Wah, 200-nya hilang, Mas. Tinggal 23. Sambil nunggu, mungkin yang beberapa teman-teman kita masih ada sholat isya juga, karena di Indonesia bagian barat. Jadi, Mas Mega sekedar tahu, kalau dulu kita di PBB Indonesia ini, mungkin dulu Mas Mega join di PBB itu masih, Surabaya aja, komunitas Surabaya. Nah, alhamdulillah Mas Mega, komunitas BBB Indonesia ini sekarang sudah berkembang, sudah ini ya sampai Indonesia Timur. Itu juga, Indonesia Timur itu, bentar. Ini ada, saya harap teman-teman yang baru join harap dimut dulu ya. Oke. Biar nggak ganggu acara malam ini, harap di off-kan dulu, off sound-nya. Oke, gini Mas Mega. Jadi PBB Indonesia ini sekarang udah berkembang juga, anggotanya juga banyak. Alhamdulillah sudah lebih dari 1.000 member yang join. Itu bagiannya juga ada dari Nusa Timur, itu paling jauh ada di Tarakan, Kalimantan Utara. Terus yang barat kemarin itu dari acara webinar ini ada yang join itu juga dari Aceh, Mas. Jadi kalau dibilang itu udah kalau jaringan itu jaringannya udah luar biasa. Jadi sayang banget kalau ada media yang mungkin teman-teman juga mau promosi, silakan. Kita ada di grup ya, grup WA, Telegram juga ada, terus di Facebook juga ada, dan kita memang baru setahun ini fokus prepare untuk berbagi juga sharing pengalaman kayak Mas Mega gini. Itu kita bikinkan channel YouTube, Mas. Cuma memang kalau di channel YouTube kita belum bisa live, jadi kita buatkan rekaman. Tujuannya biar nanti kalau yang teman-teman belum nyimak acara pas hari H, bisa koreksi lagi di channelnya YouTube-nya nanti. Oke Mas, tanpa panjang lebar, Mas Mega bisa memperkenalkan diri ke teman-teman yang se-Indonesia ini. Monggo Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman BBB Indonesia. Senang sekali malam ini saya diberikan kesempatan buat silaturahmi di acara webinar malam ini gitu. Terus sebenarnya gabung BBB kalau nggak salah itu dulu tahun 2017 kalau nggak salah ya. Itu awal-awal 2017 awal-awal Mas. Ya, awal-awal itu berarti ya. Ternyata mungkin perkembangannya cukup pesat, dan maksudnya pesat juga artinya saya yakin semakin bermanfaat buat lebih banyak orang dan lebih banyak lagi. Saya yakin amin. Itu. Ya senang banget hari ini bisa silaturahmi. Terus nanti kita sebenarnya mungkin lebih ke arah ngobrol sama sharing. Untuk penjelasannya saya akan percepat. Kita lebih enak diskusi karena kalau ngomongin tentang tim itu kan mungkin nanti akan sebatas yang saya tahu dan saya aplikasikan. Nanti teman-teman bisa kasih feedback atau nanya tentang terkait tim ini gitu. Mungkin ya Mas. Jadi
kalau yang kemarin-kemarin di acara kita, jadi sambil Mas Mega sharing, itu teman-teman kalau terbesit di pemikirannya mau ditanyakan, biar nggak lupa, itu bisa di chat, Mas. Di kolom chat itu kita ada, nanti kita sama-sama, Mas Mega, sama saya juga bisa ngelihat, nanti bisa sama-sama lihat, kita cek, nanti dibacakan ya Mas ya. Terus sama teman-teman nanti ada sesi yang kita buka open untuk tanya jawab secara langsung. Oke, nanti acara ini mungkin nanti di tengah-tengah acara akan dipandu sama Mas Bagus, Mas Mega ya. Oke, monggo Mas untuk waktu dan tempat silakan Mas. Ya, oke, baik. Ini saya akan mulai sharing ininya apa? Screen-nya. Baik, apakah sudah ya, terlihat? Kelihatan Mas. Oh, ya, baik. Lihat. Ya, baik. Assalamualaikum. Tadi udah ya. Perkenalkan teman-teman, ya, itu saya Mega dari Keripik Brownies, Brown Chips. Teman-teman bisa apa ya? Kalau ingin tahu lebih dalam tentang apa itu Brown Chips, bisa ke Instagram kita di @keripikbrownies. Nah, sebentar. Ini maaf. Ya. Nah, kita awal launchingnya tahun 2016 nih teman-teman. Mungkin yang kemarin ikut webinar yang kemarin sedikit banyak tahu. Dan sampai di tahun 2020 kemarin mungkin itu di data kita itu lebih dari 1 juta pieces brown chips yang udah kejual nih teman-teman. Terus kalau variannya kita ada 5 varian, ada keju, choco chips, kacang, green tea, sama yang paling baru itu mochaccino, baru di launching bulan Maret ini. Gitu. Februari. Nah, untuk brown chipsnya sendiri, buat teman-teman yang belum tahu, itu selain bisa dicemil langsung, bisa juga untuk sereal sarapan pagi, atau dijadikan topping, ataupun dijadikan olahan dessert. Nah, kenapa sih kok waktu itu ditanya sama Mas Heri apa gitu? Mungkin saya akan coba sharing tentang tim-tim gitu, karena itu adalah pengalaman saya pribadi, kegalauan saya pribadi, mungkin dari dulu mungkin sampai sekarang itu berproses sedemikian rupa sehingga dalam membentuk tim atau membuat suasana yang kondusif di tim itu menjadi suatu tantangan tersendiri gitu. Nah, ini kita akan coba sharing sebenarnya ini kalau misalkan teman-teman Google cara membentuk super tim itu mesti yang muncul itu kayak teori-teorinya, kayak misalkan tim itu harus ownernya harus seperti ini. Nah, itu mungkin teman-teman nanti bisa Google sendiri karena secara teoritis banyak di Google. Ini yang saya sharingkan mungkin yang real dan paling simpel, paling sederhana mungkin dalam yang saya lakukan dalam membentuk tim itu sendiri. Nanti lebih enak diskusi ke depannya. Teman-teman, saya mau nanya nih, walaupun kita Zoom tapi suara saya kan terdengar. Mungkin bisa dijawab di dalam hati, ada nggak teman-teman yang merasa sendirian saat jalanin bisnisnya ini? Atau ada nggak yang ngerasa capek banget karena semuanya bisnisnya itu di-handle sendiri dari A sampai Z? Kemudian mau nanya juga, kalau teman-teman sakit, bisnisnya jalan atau enggak ya? Nah, apalagi kalau ada kegiatan di luar bisnis, di luar rumah, itu bisnisnya mandek juga apa masih terus? Terus kemudian juga ini biasanya kalau saya pas pulang seminar dapat ilmu bagus, begitu pulang ke rumah itu kebingungan, nggak bisa menjalankan si ilmu yang bagus itu. Karena kenapa? Karena ya boro-boro dijalankan, ini aku masih masak, masih packing, masih kirim, dan yang lain-lain. Ada ya mungkin kalian nggak sendiri lah.
kita rame-rame pernah merasakan di posisi seperti itu. Nah, terus kalau Mas Mega tujuannya tim yang bagus atau yang super itu sebenarnya apa sih? Ini kalau menurut saya ada 5 poinnya. Yang pertama jelas mungkin ini mencapai tujuan bisnis panjang. Kemudian yang selanjutnya tujuan bikin tim itu biar bisnisnya lebih mudah dijalankan. Kalau bisnisnya lebih mudah dijalankan, itu ngefeknya ke apa teman-teman? Ke endurance kita. Endurance kita sebagai owner. Teman-teman tahu sendiri ya, katanya bisnis itu long term atau kayak lari maraton yang nggak boleh kehabisan napas di jalan. Itu benar. Makanya itu kita perlu bisnis yang lebih mudah dijalankan biar kita nggak kehabisan napas, nggak kehabisan power, tenaga di tengah-tengah jalan gitu. Jadi biar sudah bisa merasakan sendiri untuk yang usia bisnisnya mungkin sekitar 3 sampai 5 tahun bahkan ke atas. Itu mungkin endurance-nya akan berbeda daripada teman-teman yang baru mulai bulan lalu atau kemudian yang paling penting sendiri teman-teman di sini dalam membentuk tim tujuannya itu adalah untuk pendewasaan dari si keilmuannya direncanakan. Kalau direncanakan biasanya kita sudah cukup rapi nih dalam membuat suatu target tertentu, misalkan tahun 2021, targetnya tahun 2022 atau targetnya 3 tahun ke depan gitu. Buat teman-teman yang sudah punya target minimal 3 tahun ke depan, itu biasanya timnya mulai disusun satu persatu secara direncanakan. Atau yang paling simpelnya ya membentuk tim saat pengen naik kapasitas produksinya, benar nggak teman-teman? Atau pengen naik kapasitas penjualannya sehingga bentuk tim penjualan misalkan. Atau mau teman-teman yang offline buka cabang baru atau yang mau launching produk baru itu juga membutuhkan tim yang direncanakan. Dari semua yang direncanakan itu, yang direncanakan pasti akan menimbulkan budget teman-teman atau uang atau modal untuk membentuk tim itu. Saya yakinnya seperti itu. Itu yang direncanakan teman-teman. Tapi ada juga yang nggak direncanakan. Saya juga pernah. Misalkan teman-teman yang bisnisnya tiba-tiba ada orderan besar mendadak, misalkan ikut pameran internasional atau TEI atau Sahel Interfood, biasanya dapat orderan dadaan dengan kuantitas yang besar. Oh, itu tiba-tiba bentuk tim yang dadakan, yang nggak direncanakan. Timnya berjalan selama orderan itu berlangsung aja gitu. Atau yang nggak direncanakan, pernah nggak teman-teman merasakan kewalahan tentang di bidang tertentu atau terlalu capek di bidang tertentu, misalkan terlalu capek di produksi atau terlalu capek kewalahan berjualannya atau terlalu capek untuk menaruh-naruh ke toko-toko atau terlalu capek untuk merapikan laporan keuangan. Nah, kalau teman-teman sudah merasakan kewalahan atau terlalu capek di suatu bidang tertentu di bisnisnya teman-teman, itu berarti tanda-tanya teman-teman wah sudah harus bikin tim gitu. Tapi pertanyaannya mesti gini, lah aku lo gak ono duitnya Mas Mega atau nggak ada uangnya gitu. Terus itu nanti kita akan bahas di belakang ya. Nah, ini kalau yang saya share screen ini Mas Wahyu, apakah tampil kotak-kotaknya ini sehingga ganggu Mas? Enggak. Enggak ya? Enggak. Kotaknya pas kotaknya. Kotaknya pas, baik. Nah, teman-teman ini kalau menurut saya ini juga dari beberapa sharing, menurut saya kita teman-teman sebagai business owner itu kudu paham betul setiap proses yang ada di bisnis kita. Kalau mau dikelompokkan secara sedikit teori itu kalau saya mengkelompokkan ada 5 aja.
Yang pertama produksi, yang kedua marketing atau sales, yang ketiga ada di per-HRD-an atau terkait orang-orang, yang keempat adalah di finance atau ngurusi uang-uangan, perpajakan, atau di R&D untuk untuk meriset what's next atau apa yang selanjutnya dari bisnis kita. Nah, teman-teman, baik itu yang skalanya masih baru mulai atau yang sudah expert atau udah lama, kalau saya mungkin lebih suka mengkelompokkan lini bisnis kita di 5 ini supaya kita bisa menempatkan nih, saya posisinya ada di mana. Kalau tadi Mas Wahyu bilang di awal, oh Mas Mega kayaknya ini nanti akan cerita sebagai HRD. Mungkin ada benarnya juga, soalnya posisi saya di Brownchips itu masih betul, memang di HRD, di R&D, sama di marketing atau sales gitu. Jadi saya nggak ngurusi benar-benar di produksi, nggak ngurusi, sama di finance juga nggak terlalu ngurusi teknisnya. Tapi kalau di marketing sales itu dibantu sama Kikit, istri saya juga, sama R&D untuk pengembangan produk baru, pengembangan pasar baru, dan ke HRD-an atau terkait orang-orang itu saya masih banyak di 3 bidang ini, teman-teman. Nah, teman-teman kudu paham nih, masing-masingnya di produksi, di yang 5 kotak ini kudu paham semua kayak tetek bengeknya gitu. Walaupun nggak dikerjakan sendiri, tapi paham benar. Supaya apa? Supaya bisa bangun timnya, supaya nggak di cheating sama orang, nggak di cheating sama tim di bawahnya. Jadi kudu paham semua kejadian yang berlangsung di 5 kotak ini, teman-teman. Nah, untuk untuk paham di 5 kotak yang itu, kalau saya lebih suka membuat namanya bisnis proses. Pasti teman-teman ada yang dalam hatinya gini, aku loh Mas Mega sebagai business owner, aku ya wes pasti tahu, aku sudah tahu pasti semuanya di 5 kotak itu. Tapi saya nanya lagi nih, tapi bentuknya apa? Buktinya apa? Terus biasanya itu cuman ada di sini, di kepalanya masing-masing. Oh, kalau produksi aku tahu semua dari A sampai Z. Kalau finance aku tahu cara catatnya. Kalau yang HRD aku tahu cara rekrut orang. Tapi kan masih ada, biasanya teman-teman masih ada di otaknya masing-masing. Jadinya itu yang belum ada apanya ya, yang tertulisnya gitu. Nah, untuk menuliskannya itu biasanya bikin SOP lah, apalah, itu memang benar. Tapi kalau saya cukup di bisnis proses aja. Contohnya bisnis proses kalau saya yang kayak gini. Kelihatan nggak, teman-teman? Ini kalau di bisnis prosesnya, kalau di Brownchips untuk yang apa ya? Gambarannya cuman seperti ini. Mungkin akan teman-teman kalau yang sama monggo dicontek aja, atau misalkan di kopas juga boleh. Jadi kalau dari sebelah kiri ada sisi supplier, sebelah kanan ada sisi customer. Kalau mau cerita dikit, bisnis prosesnya kita seperti ini misalkan. Kita mulai dari yang sebelah kanan, customer, artinya customer melakukan order, itu akan masuknya ke admin CS. Kalau di kita kan penjualannya online nih, jadi masuknya semua pasti ke CS. CS ini entah itu apa di WA, di telepon, atau di email ya. Ya, kita masuknya lewat 3 itu. Nah, kita nggak punya outlet, jadi lewat sisi online. Dari admin CS ini akan diteruskan ke 2 bagian. Yang pertama ke bagian finance. Untuk apa? Untuk diinformasikan bahwa si customer-nya sudah melakukan transfer. Jadi kalau di Brownchips semuanya cash di awal, baru barang dikirim. Nah, diinformasikan ke finance untuk dicek apakah uangnya sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk, tim finance akan menginformasikan ke bagian gudang barang jadi untuk bisa mengeluarkan si Brownchips-nya ini dari gudang. Maksudnya dikirim ke packing ekspedisi dan dikirim ke customer. Tapi mundur sedikit, setelah dari customer melakukan order ke admin CS, selain diteruskan ke finance, si admin juga akan meneruskan ke ini koordinator produksi. Untuk apa? Untuk diteruskan orderannya ke bagian produksi jika misalkan ada kekurangan stok.
Nah, di produksi ini sendiri, setelah diproduksi ada di tengah-tengah ada ada job desk namanya quality control untuk memastikan bahwa si brown chipnya ini sesuai dengan kualitas yang kita mau, dan itu sudah ada di standar kualitas brown chip, kayak misalnya tidak ada aroma gosong, tidak ada aroma tengik, tidak ada mungkin tidak ada rambut, tidak ada semut dan yang lain-lain. Nah, setelah dari produksi, yang lolos quality control akan masuk ke gudang barang jadi dan selanjutnya dikirim ke customer. Itu kalau dari bisnis proses brown chip dari sisi kanan, dari sisi customer. Ada juga dari sisi supplier nih, teman-teman. Nah, dari sisi supplier kan bahan baku ya, di mana bahan baku ini dilakukan oleh PPIC sama pembelian. Kalau di brown chip ini masih jadi satu orang nih, teman-teman. Jadi PPIC itu merencanakan hari ini bikin berapa, minggu ini bikin berapa, bulan ini bikin berapa. Nah, ini bagian PPIC berkoordinasi dengan si koordinator produksinya nih, teman-teman. Untuk sama secara nggak langsung koordinator produksi akan juga koordinasi ke admin CS tentang kebutuhan dia brown chip yang rasa apa. Kan kita ada 5 varian nih, teman-teman. Jadi semuanya sudah misalkan di gudang misalkan ada kekurangan yang rasa kacang misalkan, nah, si koordinator produksi akan menginfokan ke PPIC, untuk si PPIC sama pembelian ini akan mengecek apakah ada bahan bakunya, apakah ada semua atau habis. Kalau misalkan kurang mencukupi, si PPIC dan pembelian akan langsung kontak ke supplier di kiri ini, dan supplier akan langsung mengirimkan ke gudang bahan baku dulu. Di sini sebenarnya ada QC-nya juga, pengecekan bahan baku saat datang. Jika sudah lolos QC akan masuk ke produksi. Nah, di produksi akan lanjut seperti tadi. Di QC akan ke gudang barang jadi dan kalau baik dikirim ke customer. Di sini ada cerita seru nih, teman-teman. Dulu si finance-nya ini nggak ada. Jadi si admin CS-nya adalah merangkap finance. Jadi di sini satu ya, Mas. Yang terjadi apa? Di 2 tahun yang lalu, si finance-nya, karena finance itu kan berhubungan dengan laporan keuangan yang ada di laptop ya kalau di kita. Si dari customer masuk ke admin, si adminnya bilang, oh silakan ditransfer ke nomor rekening ini. Ternyata bukan nomor rekeningnya brown chips, tapi nomor rekening pribadinya dia. Dan saat dia kan jadi finance juga nih si adminnya. Si adminnya nyatet laporan keuangan di laptop, uangnya sudah masuk. Jadi seperti itu. Apakah teman-teman di sini pernah mengalami hal-hal yang ditipu atau di-cheating lah sama timnya seperti itu? Saya yakin pernah, dan itu kan membuat kita lebih pintar ya dari sebelumnya. Nah, ini tentang bisnis prosesnya. Kalau di kami kira-kira gambaran besarnya seperti ini. Nah, kalau di bisnisnya teman-teman seperti apa? Kenapa Mas Mega kok kita kudu tahu prosesnya? Iya, soalnya saya tahu bisnis orang pasti sudah paham. Wah lah, cuma gitu tok aja Mas Mega. Aku udah tahu sih di bisnisku juga kayak gitulah gambarannya kira-kira. Tapi kalau nggak ada ininya, di otaknya teman-teman akan nggak bisa memecah tentang ini. Kita kalau paham benar aktivitas kita di bisnis itu flow-nya seperti apa, bisnis prosesnya seperti apa. Kalau ini, oh ini tahu Mas Mega, baik. Kalau ini, tahu nggak kira-kira next-nya perlu karyawan di bagian apa dan berapa orang. Juga taunya kita penting bikin bisnis proses yang kayak tadi, sederhana tadi itu, supaya ini teman-teman, tidak mubazir belanja orang untuk tim. Maksudnya gini, kalau saya merekrut tim itu by data. Kalau nanti akan ada contohnya, misalkan meningkatkan kapasitas produksi dari sekian sampai sekian. Itu nggak cuma ngasal, oh kayaknya nambah 2 orang deh, kayaknya nambah 3 orang deh. Itu enggak, semuanya kudu dihitung dulu. Nah, parahnya mungkin kalau kekurangan orang dan rekrut itu nggak apa-apa. Tapi apa yang terjadi jika teman-teman kurang teliti sehingga mubazir belanja orang? Pernah nggak teman-teman misalkan gini, udah terima orang, ternyata orang itu nganggur. Orang itu malah nggak ada kerjaan. Teman-teman sudah memasukkan tim baru, orang baru, ternyata teman-teman
masih tetap sibuk, masih tetap repot. Nah, itu biasanya mubazir belanja orang. Karena nggak sesuai dengan kebutuhan prosesnya. Itu teman-teman nanti bisa bikin bisnis prosesnya teman-teman kayak gimana. Berarti ngitungnya gini ya Mas, satu orang itu kemampuan produksinya berapa gitu, mungkin gitu Mas ya? Untuk Nah, bisa kalau menentukan itu orangnya berapa? ya kalau diproduksi kira-kiranya seperti itu, Mas. Bagus. Gitu. Sama ini tip satu lagi. Teman-teman kalau mau bikin tim itu tentukan dulu kondisi yang diinginkan. Maksudnya gini, tentukan kondisi yang diinginkan, berarti kan tim tadi ini dibentuk karena secara sadar, yang sengaja, bukan yang tidak sengaja, yang tadi cuma dapat orderan dadakan atau apa. Nah, teman-teman ini kalau di kita misalkan contohnya kayak gini. Oh iya, ini nanti filenya ini boleh bebas di-share ke semuanya supaya bisa dicontek lah gitu. Kan tadi ada 5 blok nih di produksi. Misalkan produksi itu goals-nya di tahun 2021 nambah kapasitas produksi dari sekian menjadi sekian. Kalau sales dan marketing, tetapkan dulu tujuannya teman-teman. Omsetnya meningkat dari sekian menjadi sekian per tahun. Nah, itu biasanya kalau teman-teman yang belum punya pencatatan dan masih kayaknya omsetku tahun 2020 segini deh Mas, kayaknya itu nggak boleh. Jadi semuanya kudu udah fix gitu. Sama kalau di sales dan marketing misalkan di tahun 2021 ini mau nambah jumlah reseller berapa sih per bulannya gitu. Kalau di HRD kita akan ngomong nambah timnya berapa orang, tim produksinya berapa, tim salesnya berapa, sama pelatihannya 1 tahun ada berapa kali. Kalau HRD ngomongnya gitu. Kalau di finance biasanya kita targetnya misalkan gini, net profitnya naik dari tahun lalu sekian, misalnya 25%, sekarang mau jadi 30%. Seperti itu. Kalau di R&D, kondisi yang diinginkan biasanya ini, kondisi yang misalkan kita mau launching produk baru di bulan Mei, kita mau launching produk 2021. Seperti itu. Jadi teman-teman bikin dulu dari 5 blok ini, kondisi apa sih yang pengen dicapai gitu. Kalau misalkan dan 5 blok ini dibikin semampunya, sebisanya, tapi bukan berarti dinanti-nantikan gitu. Kalau misalkan aku kayaknya ada gambaran yang produksi deh Mas Mega, ya udah langsung bikin malam ini, ditulis gitu goalsnya diproduksi apa, kemudian diikuti yang lain kalau bisa. Nah ini kalau saya sendiri yang paling simple kalau bikin rencana tahunan. Kalau di kita itu cuman gini aja teman-teman, jadi di kita itu benar-benar simple banget kalau bikin rencana tahunan. Ini adalah tahun 2020, kondisi sebelumnya ditulis di kiri. Tahun 2021, kondisi yang tadi teman-teman tulis di sini, itu dipindah ke sini. Terus kemudian yang di otaknya teman-teman, rencana atau aktivitas untuk mencapai kondisi yang targetnya ini seperti apa dituliskan di tengah. Terus kemudiannya ini di Nah, contohnya nih teman-teman, yang tadi Mas Bagus udah singgung tentang produksi nih. Kita kudu tahu goals-nya dulu. Goals-nya adalah meningkatkan kapasitas produksi. Misalkan, ini angkanya misal ya teman-teman, dari kita produksi 1.000 pieces per hari, kita mau naikkan 2 kali lipat nih. 2 dari kita produksi, tanya dulu, misalkan kalau 1.000 pieces per hari itu dikerjakan oleh 10 orang. Masuknya 8 jam, 7 pagi sampai jam 5 sore. Sekarang mau nanya teman-teman, kalau mau dari 10 orang bisa bikin 1.000 pieces, kalau saya mau bikin 2.000 pieces, teman-teman perlu orang berapa lagi ya? Kalau misalkan teman-teman jawabannya 2 pieces, iya. Kalau misalnya bisa jadi 1 orang berarti 2 kali lipat dari 10, salah. Kalau di saya sih salah. 2 kali itu nggak sama dengan kapasitas yang ditingkatkan 2 kali. Kalau misalkan di kita dari 1.000 ke 2.000 pieces dari 10 orang, paling Paul cuma perlu nambah 6 orang lagi, jadi 16. Seperti itu. Itu yang maksud saya tadi mubazir belanja orang itu teman-teman. Karena nggak dihitung, cuma ngitungnya kasaran. Jadi ntar kasarannya
ngitungnya kayak gini tadi. Oh, kalau 1.000 dikerjakan 10, kalau 2.000 20 dong. Nah, itu berarti kasar, masih kasar ngitungnya. Ternyata dari 16 orang ini diaturnya kayak gini misalkan. Kan sebelumnya masuknya jam 7 pagi sampai jam 3 sore ya, teman-teman. Nah, di yang ningkatin kapasitas produksi ini dengan cuma nambah 6 orang tambahan, diatur 9 orangnya masuk jam 7 sampai jam 3. Yang 7 orang dimasukkan jam 12 sampai jam 8. Pengaturan seperti itu sangat ngefek banget di kapasitas, teman-teman. Cuman ngatur orang gitu aja ngefek banget. Terus mixernya punya satu, tetap satu, nggak nambah, hemat kan? Nggak nambah mixer, bisa nambah kapasitas. Ovennya ovennya punya satu, di sini naik 2 kali lipat, ovennya tetap nggak nambah, cuman orangnya nambah dikit sama jam kerjanya nambah sedikit. Kecuali ini mesin packingnya. Nah, yang kita untuk nambah 2 kali, ovennya nggak kewalahan, tapi mesin packingnya yang kewalahan. Jadi mesinnya kudu nambah 1. Bayangin ini kalau teman-teman nggak ngitung, langsung hajar 10 jadi 20 orang, rekrut 10. Kemudian mixernya nambah 1 lagi, ovennya nambah 1 lagi, mesin packingnya nambah 1 lagi. Itu akan boros di budgetnya, teman-teman. Ya gitu ya, Mas. Gimana, Mas Bagus? Umumnya gitu yang ngitungnya. Iya, umumnya kasaran. Ya mesinnya 2 kali, karyawannya 2 kali gitu ya. Iya, itu. Ternyata enggak ya. Iya, soalnya saya pernah, Mas, ngitungnya kasaran gitu. Terus orangnya itu misalkan jam 3 waktunya selesai gitu ya. Itu dengan nambah 2 kali, itu jam 12 siang udah beres-beres coba. Berarti kan apa ya? Mubazir tadi ya. Mubazir itunya sampai gini. Pak Mega kerjaannya apalagi yang bisa dikerjain. Nah, itu artinya rekrut orangnya kebanyakan atau siap. Ilmu baru ini, Mas. Lanjut, Mas. Pastinya juga cara kerja baru. Misalkan kalau di kita sesimpel ini. Biasanya numpuk loyang itu dijejer di meja secara satu-satu. Biasanya satu loyang dijejer satu-satu. Ternyata dengan cara baru misalkan enggak perlu dijejer satu-satu loyangnya. Loyangnya bisa ditumpuk maksimal 10. Itu tempatnya tetap tapi kapasitasnya bisa nambah. Gitu. Jadi cara kerjanya yang baru. Nah, kalau balik lagi kalau untuk di tim kita ngomong ini contohnya di produksi, teman-teman. Kalau di produksi itu, kalau di saya mindsetnya kalau orang produksi itu berproduksi yang kalau saya berproduksilah yang lebih cepat, yang keduanya lebih hemat. Nah, kita kudu menemukan 2 cara ini yang terkait cara baru ini tadi, teman-teman. Jadi teman-teman setiap harinya jangan bantu orang produksi, jangan. Tapi dilihat di produksinya itu supaya bisa menemukan cara sehingga produksinya lebih cepat sama lebih hemat. Contohnya lebih cepat, teman-teman. Itu tadi, misalkan cara numpuk loyangnya, cara cucinya, cara cara penyimpanannya. Oh, ternyata kalau terigunya sudah ditimbangi satu-satu di awal hari, itu akan kapasitasnya lebih cepat dan bisa nambah daripada misalkan kalau telurnya dikocok, terigunya baru ditimbang. Sesimpel itu bisa menambah kapasitasnya, teman-teman. Seperti itu. Kalau lebih hemat, itu terkait budget uang, itu biasanya pembeliannya semakin besar, ke supplier itu semakin murah dan semakin bisa bayar mundur. Nah, bayar mundurnya bisa 2 minggu, bisa 1 bulan. Mungkin ada yang kayak gini, 2 minggu bisa 1 bulan. Wah, itu ya sudah pastilah Mas Mega kalau beli banyak tambah minggu. Wah, itu ya sudah pastilah Mas Mega. Ya kita otak kita berantasi sudah pasti ya kita seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, saat mau bikin tim itu, teman-teman siapkan kriteria, ada 3 poin nih. Siapkan kriteria job desk dan wewenangnya, dan cara kriteria dan job poin dan wewenangnya, peran kerjanya, dan
voice dan peran kerjanya. Untuk mempersiapkan 3 seperti itu. Ini kenapa? Sebenarnya kalau ada tangga depannya langsung gini, Mas, aku terima kerja di sini dong. Apa maksudnya? Aku sampean terima kerja di sini. Aku butuh kerjaan gitu. Tanpa mempertimbangkan biasanya sungkan kita. Oh iya, tetangga kan butuh ya. Padahal si dia itu tidak sesuai dengan kriteria yang kita butuhkan gitu. Kalau di kita kudu tatak gitu. Ini terjadi ya tetangga depan produksi kita itu ngomong secara lisan, Mas Mega aku tak kerja di situ, nggak apa-apa gajinya seberapa, aku pokoknya butuh duit buat kerja. Terus pasti mungkin kita sampaikan dulu ke si Mbak itu, oh kriteria kita kayak gini. Nah ternyata nggak cocok teman-teman. Ya saya otomatis dengan memohon maaf nggak menerima si Mbak itu untuk masuk ke dalam. Soalnya ntar bahaya banget kalau masuk, apalagi tetangga ya. Gitu. Ini buat apa sih? Ini saya cepatkan aja supaya mempermudah kerja owner, khususnya owner yang sensing teman-teman. Owner yang sensing itu kayak gimana ya? Owner yang kalau teman-teman pernah tes Steven nggak ya? Kalau yang hasilnya Stevennya sensing kayak saya itu ciri-cirinya kayak gini. Misalkan ada di perusahaannya, misalkan lihat anak produksi kerjanya kok kayaknya kurang cepat. Orang sensing itu akan cenderung kayak gini. Sini Mbak, aku bantuin. Gitu aja kok lama banget sih. Ngoles loyangnya kok lama banget. Kayak gini loh. Kemudian kita ikut-ikutan ngoles. Jadi kayak nggak percaya gitu sama dia. Itu tujuannya kita siapin kriteria, job desk, wewenang, sama cara pelaporan. Right man in right place, nanti akan kita bahas. Jadi tujuannya biar nggak ngasih tahu terus apalagi yang perlu dikerjakan. Sering kan kita datang ke usaha kita bukan malah kita yang enak, malah ngomel-ngomel melulu. Apakah teman-teman pernah datang ke tempat produksi bukannya malah tenang, malah ngomel-ngomel terus? Nah itu karena mungkin sesi di awal saat menerima timnya kurang benar. Nah ini cepat aja, timnya tahu apa yang jadi target kerjanya. Yang sering adalah tim itu nggak ngerti target kerjanya teman-teman, sehingga cuman ngikuti perintahnya kayak gini, Pak perintahin apa aku kerjakan sekarang. Itu nggak boleh kalau di kita gitu. Jadi begitu datang jam 7 kerja, semua orang sudah langsung ke bagiannya masing-masing dan sudah ada pekerjaannya masing-masing. Yang nggak tahu itu berarti yang salah bukan dianya tapi kitanya yang nggak, sebagai owner yang nggak ngatur si tim itu, nggak ngerti pekerjaannya. Itu parah banget kita sebagai business owner gitu. Kemudian nomor 5, timnya tahu kepada siapa dia tanggung jawab. Nomor 6, ekspektasi perusahaan ke dia itu dia tahu. Misalkan di produksi ini sehari kalau Bronchip harus bikin 2.700, dia harus tahu kalau sehari harus bikin segitu minimal. Kalau nggak bikin segitu, efeknya akan berantai, kesemuanya nggak selesai. Nah, yang paling penting adalah nomor 7, timnya tahu cara melaporkan hasil kerjanya. Jadi ada contohnya. Nah, bikin kriteria kayak gini teman-teman. Ada 3 poin yang kudu ada di kriteria yang dibikin teman-teman. Misalkan, ini adalah, kelihatan nggak ya? Ini kita nyari koordinator produksi atau kepala produksi misalkan. Nah, di satu lembar kertas yang kita punya itu kudu berisi gini, tertulis dan di print atasannya siapa sih yang kepala produksi ini. Oh, atasannya langsung owner, berarti kepala produksi bertanggung jawab kepada owner. Kalau teman-teman pernah ngerasain nggak ya, yang ada salah satu orang di timnya perusahaannya teman-teman itu yang merasa jadi sok bos karena dia masa kerjanya paling lama. Ya. Dan dekat sama owner. Kayak aku itu sudah kepercayaannya Pak Mega misalkan. Jadi nggak ada Pak Mega pun kamu ngelaporin ke aku itu sama aja. Itu pernah kejadian. Kan saya jujur aja nggak setiap hari datang ke produksi. Seperti yang saya bilang tadi, saya agak melepas tentang produksi teknisnya. Jadi sempat ada yang seperti itu. Jadi si
kepala produksinya ini itu seolah-olah di bawahnya si Mbak ini. Padahal di sini tertera atasan langsungnya owner, bukan si Mbak yang senior itu. Kalau teman-teman pernah merasakan itu, ayo segera diperbaiki. Nah, bikin kriteria nih teman-teman, harus ada atasan langsung, gambaran singkat posisinya kayak gimana. Misalkan kalau kepala produksi tanggung jawabnya mengatur, ngawasi proses produksi dari bahan baku sampai jadi barang gitu. Nah, kualifikasi umum ini juga penting nih teman-teman. Kalau kepala produksi yang di kita pria atau wanita usianya 25 sampai 30 tahun muslim. Kemudian pendidikannya apa, minimal apa, pengalaman di bidang produksi minimal 2 tahun, itu kalau di kita. Ini yang lain-lain bisa dibaca sendiri, teliti, jujur, gini-gini. Yang jelas nggak buta warna. Kenapa? Untuk membedakan salah satu standar kualitas brown chips itu adalah di standar warna coklatnya. Warna coklatnya itu kudu kalau misalkan coklatnya nggak diganti, itu coklatnya akan tetap seperti itu. Jadi tidak, kalau misalkan ovennya sedikit kepanasan aja atau ngangkatnya kelamaan, itu pasti warna coklatnya akan tidak seterang yang biasanya. Itu kenapa kudu tidak buta warna. Sama kalau kepala produksi jelas punya skill leadership yang baik karena dia kudu ngatur orang. Jadi harus mampu ngatur orang. Nah, ketiga poin ini teman-teman, atasannya siapa, gambaran singkat posisinya gimana, sama kualifikasi umumnya ini teman-teman bikin sesuai dengan 5 blok yang tadi di sini. Itu kenapa kudu bikin sesuai dengan bisnis prosesnya dia. Nah, seperti ini. Kalau TPIC standar atasannya siapa, kerjanya apa, sama kualifikasi atau kriterianya apa. Kalau orang gudang kayak gimana? Oh, harus teliti, harus sehat, harus cekatan. Kalau admin, kalau finance apa? Oh, dia berpengalaman di pegang uang di perusahaan lain atau di online shop lain misalkan. Nah, teman-teman bikin satu-satu tentang standar kriteria atau kriteria masing-masing dari ini. Itu pentingnya tadi juga bikin bisnis proses. Ya, Mas. Bagus. Berarti kalau tadi mundur sedikit, itu kan karyawannya itu harus tahu tentang apa job desk-nya dia gitu Mas ya? Iya, betul. Karyawan kan kadang-kadang, apalagi kalau misalnya baru gabung, baru 1-2 bulan, kan bisa jadi masih ngambang nih pekerjaannya, kadang-kadang apa yang mana yang fix. Nah itu berarti internalnya wajib rutin ngadain semacam meeting atau apa, selalu mengingatkan bahwa pekerjaanmu ini. Apakah harus seperti itu Mas? Iya. Oh ya, buat teman-teman ingin bertanya, silakan bisa ketik di chatting ya. Nanti di sesinya Mas Mega akan kita bacakan. Yang pengen tanya langsung, nanti ada sesinya langsung bisa resen. Oke, lanjut Mas Mega. Oke, memang benar Mas, kalau di kan produksi itu memang jadi kan kita pagi Mas. Jadi itu begitu datang, itu meeting pagi semuanya sama doa pagi, sama mengkoordinasikan di hari itu ada target apa, atau misalkan bikin berapa, rasa apa, harus selesai jam berapa, rasa apa, kemudian si admin CS-nya akan mempresentasikan, stoknya dibikin admin apa, rasa CS-nya akan rasa apa, seperti itu. KPIC-nya tadi akan menginfokan ke semua, Mbak, hari ini bikinnya segini ya, sesuai plan. Soal yang kemarin udah sesuai, hasilnya sekian. Ya, sesimpel itu sih, Mas. Jadi setiap orang kudu di meeting pagi itu nggak usah lama-lama, paling 20 menit atau 30 menit aja. Itu udah cukup kok untuk koordinasi aja gitu di masing-masing bagian. Sama yang tadi Mas Bagus, kita ada istilahnya anak baru. Anak baru ini adalah nempel di anak baru beneran ini maksimal 3 bulan. Orang baru yang masuk di Brown Chips lepas dari 3 bulan, artinya udah nggak anak baru. Udah expert gitu. Kalau masih 3 bulan ke bawah artinya masih anak baru.
Kalau lebih dari 3 bulan udah nggak anak baru sebutannya. Udah lama ya? Iya, udah lama. Gitu. Nah, mungkin diteruskan sedikit. Ya. Ini tadi job desk-nya. Nah, teman-teman tulis nih job desk-nya apa. Ini nggak akan saya bacakan, tapi apa ya? Intinya kita menerima orang itu sudah kudu tahu kerjanya dia itu apa sih, supaya nggak itu tadi nggak terkesan bingung gitu, dianya kerjaanku apa ya sebenarnya. Karena orang yang masuk sekarang itu kan generasinya udah beda banget ya. Generasinya udah nggak milenial lagi, nggak Gen X, Gen Z mungkin sekarang. Dan itu perilakunya berbeda banget kalau teman-teman merekrut yang usianya sekitar 17-18 tahun dengan teman-teman rekrut yang usianya 27, 33 itu bertahun usianya 20 beda semua. Harga itu apa suara saya delay ini? Kayak ada kayak delay gitu. Atau enggak Mas Bagus? Bisa enggak Mas? Enggak ya. Baik. Nah, kita terusin dikit. Yang tadi yang poin nomor 2, saya balik lagi, persiapkan kriterianya, job desk dan wewenang dan cara persiapkan kriteria orang kerja. Job desk dan wewenang. Nah, job ini saya balik ke orang kerja. Siapkan nah job desk-nya terkait dengan kerjanya dia apa aja. Seharian itu ditulis secara lengkap sampai misalkan ini kan kepala produksi lebih tinggi ya. Sampai misalkan yang bagian produksi misalkan expired date misalkan apa. Jadi ada di kita kan ada satu orang yang memang khusus buat nyetempeli expired date aja itu terus seharian sama nempeli stiker varian rasa keju, choco chips, kacang itu masih ditempeli manual itu aja kerjanya. Jadi nah itu ditulis di sini di job desk. Nah, wewenang, kita ngomong wewenang nih teman-teman. Wewenang itu apa Mas Mek? Wewenang itu adalah keputusan yang bisa dilakukan atau diambil langsung tanpa persetujuan dari atasannya. Jadi wewenang masing-masing orang punya wewenang. Misalkan yang kepala produksi tadi wewenangnya apa? Misalkan nih menghentikan atau mereject. Bahasa kita memang mereject gini. Mereject barang jadi yang nggak sesuai standar mutu produk di tiap bagian. Itu dia nggak usah si koordinator produksi ini atau kepala produksi ini nggak perlu nunggu nelpon saya dulu untuk untuk mereject, tapi dia langsung akan mereject itu sendiri dan langsung dilaporkan di form reject. Sama ini mengatur penempatan bagian dari staf produksi, misalkan dia kan punya bawahan ya, anggota produksi, si mbak ini kerjanya apa, si mbak ini kerja di bagian apa, itu dia punya, si kepala produksi ini punya wewenang untuk kayak main catur itu meletakkan pion-pionnya di mana, itu dia punya wewenang. Jadi nggak perlu nunggu nelpon saya dulu, itu nggak perlu. Nah, yang paling penting juga teman-teman kalau merekrut tim itu kudu dikasih tools-nya, yaitu cara pelaporan hasil kerjanya. Ini penting agar timnya teman-teman di bawah ini tahu cara melaporkan dan cara melaporkan hasil pekerjaannya dia, dan kita ada recordnya. Misalkan, Mbak, aku mau laporan produksi 3 bulan yang lalu dong, tanggal sekian sama sekian, itu produksinya apa aja, terus kemudian ada berapa pieces yang terproduksi, sama apa kendalanya. Nah itu si Mbak ini, itu dia akan langsung ambil form tentang hasil produksi 3 bulan yang lalu. Kalau di kita nyimpen datanya itu minimal 1 tahun sekali, nggak boleh dibuang teman-teman. Supaya ada rekordannya kalau ada apa-apa ke depan. Gitu. Nah, ini ada catatan, tunjukkan Word job desk-nya. Oh ya, ini sama tunjukkan Word contoh form pelaporan. Misalkan ya teman-teman. Bentar, ini keluarnya gimana ya? Oh, begini. Kalau ini masih kelihatan nggak ya layar saya? Kelihatan, Mas. Baik, ini kalau contohnya aja. Kalau di kita punyanya yang kayak gini nih, misalkan.
Ini udah aku hapus-hapus ya. Teman-teman bikin satu lembar. Ini terkait tadi itu job desk, kriteria, job desk dan wewenang sama pelaporan. Kayak gini contohnya teman-teman. Ini teman-teman kasih kop perusahaannya masing-masing. Kalau yang kertas kosong nggak keluar, Mas. Ini masih yang presentasi. Oh, ini kop surat perusahaan kelihatan nggak, Mas? Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya. Oh. Ini masih yang PowerPoint ini. Oh, masih yang PowerPoint. Berarti, oh iya benar. Iya sih. Jadi kudu diginiin. Bentar. Siap. Nah, siap. Kalau gini udah kelihatan, Mas. Nah, ini misalkan kayak gini, ini juga ntar bisa di-copy, bisa diganti-ganti. Nah, ini surat perusahaannya, bagiannya apa? Koordinator produksi yang tadi, atasan langsung, pimpinan atau owner. Ya, kelihatan seperti ini ya. Persis kayak yang PowerPoint tadi. Nah, ini ada kualifikasi umum yang kayak tadi, ada job deskripsinya kayak gini, ada wewenangnya yang seperti ini. Kemudian jangan lupa di bawah dikasih tanggal sama nama pimpinannya siapa, ini biasanya ditanda tangan sama di stempel. Saat proses rekrutmen awal, si karyawan pasti akan mendapatkan surat yang seperti ini. Ini nanti akan dirangkap dua, satunya ditaruh di file di kantor, yang satunya dibawa dia. Harapannya sih nggak hilang, tapi saya jamin rata-rata pasti hilang. Nah, tapi kita sudah melakukan apa kewajiban kita. Jadi si tim yang baru masuk sudah besok kerja, masuk hari pertama sudah tahu apa yang kudu dilakukan. Walaupun memang ada trainingnya. Training selama 3 bulan menyesuaikan apa yang kata-kata anak baru tadi itu pasti ada. Contohnya seperti ini. Terus kemudian pelaporan formnya juga kudu ada. Misalkan yang tadi ini kelihatan nggak form pelaporan barang datang. Contohnya sesimpel ini gitu. Bayangin kalau belum. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Udah kelihatan? Oke. Nah, contohnya kayak gini. Jadi kita sebagai mungkin apa ya? Business owner, kita kasih tools-toolsnya teman-teman. Jangan dibiarkan dia halah wes tulisan di kertas gitu aja loh Mbak, masa nggak bisa sih? Sampai yang biasa terjadi, ya saya juga pernah awal-awal seperti itu, menganggap tim yang baru ini sudah bisa, halah Mbak cuman nyatet hasil produksinya aja loh, sampean tulis di kertas, sampean bikin tanggal, terus kemudian hari ini bikin berapa, itu sampai seminggu juga nggak akan dikerjakan sama dia, dikerjakan pun nggak sesuai standarnya kita. Ya ampun Mbak, ini kok coret-coretan gini, yang rapi dikit. Mulut kita akan selalu berbusa setiap hari saat kita nggak ngasih aturan sama tools-nya atau form-nya langsung. Ini contohnya kayak gini teman-teman. Kalau misalkan barang datang kayak gini, cuma tanggal, barangnya datang apa, mereknya apa, jumlahnya berapa, sama ya contohnya kayak gini. Nah, yang bawah ada disetujui oleh mungkin ownernya atau bagian PPIC-nya, sama dibuat oleh siapa, nanti tanda tangan, ini ntar disimpan di kantor sebagai file gitu. Yang sering terjadi adalah kita nggak memfasilitasi ini, nggak bikinin form-form ini, sehingga dia itu bingung ngelaporinya gimana. Yang terjadi ya itu tadi, mulut kita berbusa-busa deh ngingetin dia supaya ngelaporin hasil kerja. Oke, kita lanjut dulu. Balik ke sini. Ya. Kemudian ini gampang teman-teman, nomor 3 saat kita mau membentuk tim, pastinya prosesnya rekrutmen dong, atau merekrut gitu. Nah, ini yang saya lakukan, yaitu yang pertama bikin simple desainnya aja. Ini saya bikin di WA story, kan bisa ya, bikin WA story dari foto, kemudian dikasih
dikasih tulisan-tulisan kayak gini. Mas, ini enggak. PowerPoint-nya, sorry, belum di live view, Mas. Oh iya, sorry Mas. Nah, sesimpel ini. Teman-teman, kalau proses rekrutmen tim yang pertama bikin desainnya dulu ya. Desain ini kan yang sebelah kanan ini kan jelek banget ya. Tapi ini udah cukup mewakili kok. Asalkan jelas terdapat kriteria yang tadi itu fungsinya, kita bikin kriteria apa ditulis di sini. Ada lokasi kerjanya, contohnya ini diutamakan domisili sekitar Wiyung. Kalau nggak ditulis teman-teman bayangin kita misalkan produksi di Surabaya Barat, yang ngelamar tuh Surabaya Utara, Surabaya Timur, yang 1 jam dari tempat produksi kita. Itu rata-rata akan nggak tahan lama sih orangnya. Yang tahan lama ya yang sekitar-sekitaran situ aja. Kemudian gajinya berapa, malahan jam kerjanya, gambaran singkat job desk-nya, kemudian nomor kontak yang jelas, seperti ini. Oke, kita cepat lagi. Nah, setelah bikin desainnya yang kayak desainnya yang kayak gini, teman-teman, kan kita kudu nyebar nih. Nah, nyebarnya ini juga yang saya lakukan ini, teman-teman. Nomor 1, minta tolong tuh seluruh karyawan dipostingi di WA story-nya masing-masing. Itu. Kemudian yang nomor 2, posting di sosmed yang kita punya. Kalau saya postingnya di Facebook pribadi biasanya kalau cari rekrutmen. Sama yang nomor 3, kita kudu nyebar informasi ini, kita minta tolong teman nih agar di-repost di WA story-nya teman-teman kita. Atau yang nomor 4 juga, ini sering saya lakukan, posting di grup-grup Facebook tentang lowongan pekerjaan. Misalkan LKSJT 1927, maaf bukan 1982. LKSJT 1927, lowongan kerja Surabaya Jawa Timur 1927 gitu persen saya. Itu jadi di grup FB, di grup Instagram itu banyak akun-akun yang meneruskan lowongan pekerjaannya teman-teman. Itu powerful banget sih. Nah, pastinya yang ketiga setelah kita bikin desainnya, kita sebar desainnya, pastinya proses rekrut, wawancara, sama pengumuman. Nah, ada yang unik teman-teman, ini skala bisnis yang seperti saya ya, yang masih belum terlalu besar, kita usahakan proses wawancara itu walaupun ada di rumah atau di ruang tamu, itu pastikan suasananya memadai teman-teman. Pastikan ada mejanya, ada kursinya. Kemudian teman-teman kalau mau wawancara orang, ya minta tolonglah walaupun di rumah jangan pakai training lah, atau jangan pakai celana pendek, atau jangan pokoknya yang memadai gitu. Kemudian fokus, tidak disambi kegiatan lain. Misalkan pas wawancara sambil manasin sayur gitu. Jadi, sebentar ya Mbak, aku masih masakanku gosong, itu terkesan kita nggak profesional banget gitu. Walaupun kita bisnisnya memang di rumah, tapi kalau terkesan gitu, terkesan nggak profesional. Siapkan yang kalau saya air minum kayak gelasan itu selalu kudu ada di meja, tisu, kemudian kertas dan alat tulis, dan durasi wawancara maksimal 60 menit, teman-teman. Itu selama-lamanya. Kenapa kok tisu? Karena bisa jadi saat kita wawancara ada yang curhat, jawabannya curhat sampai nangis. Ada yang keselek gitu. Ada yang gemeteran, ada yang over nervous gitu. Nah, kita fasilitasi dengan hal-hal yang kayak gini untuk membuat tenang. Nah, teman-teman yang sudah pernah melakukan proses wawancara, apa sih yang digali saat wawancara? Kalau saya ada 8 ini. Yang pertama, ya jelas gali dari CV pelamarnya. Berapa umurnya, statusnya apa, pengalaman kerjanya di mana. Sekali lagi dicocokkan dengan kriteria yang sudah kita buat sebelumnya. Kalau cocok bisa dicentang mungkin atau dinilai plus. Kita bikin penilaian sendiri. Yang kedua, mengamati gerak-gerik dan perilakunya. Ada yang over nervous, ada yang sampai nervous nggak bisa ngomong, itu juga ada. Yang mesti saya tanyakan adalah, Mbak, coba sebutkan 3 kelebihan dan kekurangannya. Kemudian itu untuk membuat dia melatih jujur. Dia bukan jujur, dia tahu nggak sih dirinya itu sendiri kayak gimana. Terus yang nomor 4 saat wawancara, meminta memecahkan satu studi kasus.
Contohnya ini misalkan kita rekrut tim produksi, biasanya studi kasusnya kayak gini teman-teman. Mbak, satu kue brownies itu ditabur choco chip di atasnya itu 20 gram. Kemudian saya ada telepon, ada pesanan 15 loyang. Berarti Mbak sebagai tim produksi nimbang choco chips-nya itu berapa ya? Itu misalkan studi kasusnya kayak gitu. Nah, disesuaikan dengan apa ya? Tim yang mau direkrut di bagian apa. Itu kalau ya namanya tim produksi kan setiap harinya menghitung ya teman-teman. Benar nggak? Nimbang terigunya berapa, nimbang topping choco chipnya berapa. Kalau dia diwawancara sudah sangat lemah banget di perhitungan. Berarti nggak masuk kriterianya staf produksi dong. Berarti jangan diterima. Itu maksud saya. Kemudian ini yang unik teman-teman, nomor 5. Tanyakan tanggal lahir ayah sama ibunya itu tanggal berapa, tahun berapa, bulan apa. Itu kalau di saya untuk ngetes dia ini seberapa dekat sih sama keluarganya, bahkan sama bapaknya, ibunya. Kalau misalkan sudah dijawab gini, aduh berapa ya tanggal lahirnya ibu, itu berarti sudah catatan bagi saya, berarti dia nggak dekat sama orang tuanya. Kalau sama orang tuanya aja nggak dekat, berarti nanti sama saya sebagai owner, sama teman-teman yang lain, itu biasanya orangnya nggak akan care. Parahnya kalau nggak care sama temennya nggak apa-apa. Kalau nggak care sama pekerjaannya, nah itu cerminannya dari situ kalau saya. Baru nomor 6, setelah wawancara semua itu, kita perkenalkan nih tentang usahanya kita, sama bagian apa yang dibutuhkan, gajinya berapa, ntar kerjanya gimana, jam kerjanya gimana, budaya kerjanya seperti apa. Misalkan kalau sekarang ya, kalau datang harus cuci tangan dulu, atau pakai ganti baju kerja, atau kayak gini. Sama peraturan-peraturan yang kita punya. Gitu. Nomor 8, tanyakan siap kerjanya kapan, sama dia sedang terikat dengan perusahaan lain atau enggak, atau kayak gimana. Nah, ini yang saya tadi bilang, itu cocok, kita bisa terima. Dan kalau di kami, masa training adalah 3 bulan. Lepas dari 3 bulan, berarti dia sudah enggak disebut anak-anak baru. Ini yang jadi catatan teman-teman saat teman-teman punya tim yang baru bergabung. Nomor 1, tahan amarahnya teman-teman atau tahan amarahnya tim yang lain jika si anak baru atau tim baru ini nggak sesuai dengan satu standar kualitasnya. Tapi dia bukan berarti nggak tahu standar kualitas ya. Maksudnya belum sesuai dengan standar kualitas, belum sesuai dengan tingkat kecepatan kerjanya, atau dia tuh nggak inisiatif. Anak-anak sekarang tuh pada nggak inisiatif teman-teman. Yang umurnya 17-18 begitu masuk nggak ada inisiatifnya sama sekali. Kemudian atau malah terlalu berinisiatif sehingga saat terlalu berinisiatif membuat cara-cara baru. Misalkan si tim produksi yang baru, cara potong bronchit adalah seperti ini. Kemudian dia terlalu berinisiatif. Oh, aku bisa kok Pak dengan kayak gini, dengan caranya kayak gini. Itu dia terlalu berinisiatif. Jadi itu ada baiknya, ada enggak. Kalau enggak baiknya berarti dia akan membuat cara-cara baru yang belum di trial, udah langsung dilakukan. Itu terlalu berinisiatif, ada juga. Nah, teman-teman wajib segera melakukan tindakan kepada si tim yang baru masuk itu jika yang pertama orangnya troublemaker, sering telat, sering ngelawan, sering nggak taat sama peraturan, itu segera harus dilakukan tindakan. Sama perusak budaya kerja. Perusak budaya kerja itu saya pernah dapat anak atau tim baru yang sukanya mengkompori si teman-temannya yang lain. Misalkan di kita ada peraturan nggak tertulis, datangnya paling lama mungkin 5 menit sebelum bel masuk misalkan, atau jam 7 gitu. Nah si yang Mbak ini biasanya merusak budaya kerja nih. Mbak nanti datangnya mepet-mepet aja loh. Orang di sini juga pokoknya nggak, absennya kan jam 7 itu maksudnya jam 7, kalau jam 7 lebih itu absennya baru merah. Kalau ngapain kamu datang jam 7 kurang 5, jam 7 mepet-mepet aja loh Mbak.
Itu yang namanya merusak budaya kerja. Teman-teman pernah nggak dapat yang seperti itu? Saya rasa pernah sih. Sama nggak mau taat standar kualitas. Nah, ini kayaknya terakhir teman-teman. Kalau di super team, kan judulnya tadi super team ya. Super team itu menurut saya adalah penggabungan kekuatan masing-masing dari setiap bagian. Kalau teman-teman lihat ini lingkarannya adalah bertautan satu sama lain. Jadi nggak ada yang finance nggak nempel ke sini. Jadi semuanya nempel. Itu ini mungkin kurang satu buletannya gede seperti ini yang menaungi kekuatan masing-masing. Nah, kalau teman-teman sudah melengkapi kekuatan masing-masing ini, PR selanjutnya adalah yang saya rasakan biasanya gini, anak produksi ngegapnya atau ngegengnya sama anak produksi. Si anak marketing ngegengnya suka jalan-jalannya, suka ini sama si itunya masing-masing. Kita belum punya HRD. Yang finance-nya biasanya suka ngobrol sama yang berhubungan sama dia, nggak mau deket-deket sama produksi. Biasanya seperti itu. Kalau next-nya timnya tambah banyak. Nah, tujuan sasaran kita sebagai business owner harus mematahkan itu gap-gap masing-masing, geng-geng itu masing-masing kudu dipatahkan. Si ini deket sama si ini ngegeng sama si ini, kita kudu patahkan itu teman-teman, sehingga kita bisa jadi satu lingkaran yang gede gitu. Jadi nggak satu lingkaran masing-masing. Nah, ini kalau sebagai penutup sebelum diskusi teman-teman, menurut saya good leader itu adalah good owner gitu. Kalau mau dirangkum, yang satu tim yang solid dan super itu tergantung dari ownernya, benar nggak? Gaji yang besar itu bukan jaminan kinerjanya dia bakal bagus, kalau saya. Kemudian kita sebagai owner kudu menyiapkan budaya kerja yang disiapkan baik. Jangan budaya kerja yang terbentuk karena kebiasaan dari si tim kita itu, karena kita nggak siapkan budayanya terbentuk sendiri, itu jangan. Kemudian bobot kerja yang manusiawi, ya jangan sampai guys, kalau misalkan gajinya sekian, bobot kerjanya melebihi itu gitu. Dia kan bukan robot ya, dia itu manusia, jadi bobot kerjanya kudu manusiawi. Sama pemberian target yang manusiawi juga, dan kita kudu selalu brainstorming teman-teman, gimana cara dia mencapainya target tersebut. Yang kebanyakan terjadi, kita sebagai business owner mentang-mentang sudah mengeluarkan budget untuk merekrut tim yang baru. Kata-kata yang sering terjadi, wes pokoknya, Pak, ini gimana caranya omset kita bisa naik bulan depan? Ya, wes pokoknya Mbak, itu kan aku ngerekrut kamu. Biasanya yang terjadi seperti itu. Itu jangan teman-teman. Jadi kita kudu brainstorming juga, gimana caranya dia bisa mencapai targetnya itu. Kemudian yang paling penting juga adanya sistem untuk kontrol hasilnya teman-teman. Ya itu tadi, kita siapin form-formnya, kita siapin tools-toolsnya, kita siapin cara melaporkannya kayak gimana. Kalau di kita teman-teman, karena saya nggak setiap hari datang ke tempat produksi, setiap 3 sore teman-teman produksi ini, saya sudah mendapatkan laporan di WhatsApp. Sesimpel itu, saya dapat laporan di WhatsApp yang produksi hari ini produksi berapa, rasa apa aja, sesuai dengan plannya atau enggak, sama apa ada kendala di produksi, itu saya tahu, walaupun saya nggak harus ke sana. Kalau yang finance biasanya melaporkannya omsetnya hari ini sekian, yang terjual berapa pieces, sama yang yang keluar dari maksudnya omsetnya berapa ya sih. Sama yang produksi tadi, yang keluar gudang ada berapa, ada masalah atau enggak. Sama ini teman-teman, good leader itu adalah good owner. Kebalik ya sebenarnya, good owner sama dengan good leader. Kita bikin yang namanya reward dan punishment. Jangan ego kalau memang si tim kita itu memberikan suatu manfaat yang lebih, yang buat berdampak positif bagi perusahaan. Itu jangan ragu untuk nge-reward teman-teman. Rewardnya apa Mas Mega? Apakah dikasih uang? Enggak teman-teman.
sekedar membelikan semua karyawan es krim, minimal es krim mochi itu harganya 3.000. Itu sudah mungkin suatu reward yang akan dinilai sama tim sebagai si ownernya ini care ya, walaupun cuman ngasih es krim yang harganya cuma 3.000, atau misalkan dibelikan es kopi susu atau dibelikan apalah gitu yang remeh lah. Tapi jangan lupa juga jika melakukan kesalahan juga pasti ada punishment-nya. Kalau di kita punishment-nya bentuknya itu kayak surat peringatan atau SP1, SP2, SP3 keluar gitu. Itu kalau dari aku teman-teman, terima kasih. Demikian rekaman presentasi saya episode ke-1. Silakan melihat episode kedua yang berisi tanya jawab pada seminar tersebut. Kalau ada pertanyaan, silakan isi komen di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bagi pemirsa yang baru pertama kali bergabung dengan channel ini, silakan melihat berbagai video pembelajaran lainnya. Tolong informasikan keberadaan channel Gudang Ilmunya UKM ini kepada para UKM lainnya, kepada para pebisnis pemula agar semakin banyak yang bisa belajar pada channel berbagi ilmu ini. Salam BBB, berbagi bersama berkembang.